Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semakin kita mengenal Allah, semakin kita itu merasa tidak mampu apa-apa. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita merasa tidak dicintai siapa-siapa. Karena ikut campurnya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita hanya dikasih sepercik saja sebenarnya. Ketika kita sudah mampu memahami bahwa itu datangnya dari Allah, Allah tambah lagi. Maka ada tingkatan-tingkatan ilmu ya. Ada orang yang cerdasnya biasa, ada orang yang ketika dapat malam Lailatul Qadar, atau ada orang yang ketika dapat ilmu laduni itu cerdasnya pasti beda ya kan, dengan ada juga yang cerdas dunia tetapi dia tidak cerdas di akhirat, macam-macam. Dan itu semua tidak akan membuat kita merasa bahwa itu hasil belajar kita, tetapi itu adalah hasil izin Allah. Artinya kita bisa sama-sama berusaha, tapi Allah yang menentukan kamu berhak nggak dapat ilmunya, kamu berhak nggak dapat menikmati hasilnya. Kalau menikmati hasil ini berarti bukan ilmu ya. Yang tadi kita merasa nggak punya ilmu nih, berarti kita bodoh, karena hanya Allah yang maha aliman, maha punya ilmu. Yang kedua, ketika kita sudah punya ilmunya, kita bisa dapat kerjaan, kita bisa punya skills, maka itu kita akan punya uang yang membuat kita kaya kan. Tanpa izin Allah kita miskin. Nah, oleh sebab itu kita ini sudah bodoh, miskin pula. Tanpa izin Allah nih. Tapi karena izin Allah, ada yang dikasih ilmu, sudah cerdas, ada juga yang dikasih kekayaan, sudah cerdas, kaya pula gitu ya. Nah, ketika kita sudah dikasih oleh Allah tadi kekayaan, kecerdasan, dan tiba-tiba suatu saat Allah itu ngasih kita penurunan hak akan hal itu, tiba-tiba blank, terus ilmu kita tiba-tiba hilang, stres dan sebagainya. Begitu juga bangkrut kekayaan kita dan sebagainya. Nah, kita di sini sudah tidak punya apa-apa lagi kan, tidak punya ilmu, tidak punya kekayaan, bahkan kita tempat tinggal pun sebenarnya nggak punya. Kita kan numpang nih di bumi Allah. Kalau bumi dimusnahkan, kita mau di mana? Sampai kita tidak punya apa-apa, jadi kita sudah miskin, bodoh, numpang pula ya kan. Maka itulah, berhati-hati ketika Allah masih memberikan kita sepercik kasih sayangnya tadi itu berupa ilmu dan juga kekayaan, kita rawat hati kita agar tetap dipenuhi rasa cinta kita ke Allah. Karena kita ini nggak mampu apa-apa tanpa Allah. Dan bahkan kita itu tidak akan merasa dicintai oleh manusia tanpa peran Allah. Jadi kita jangan merasa, oh dia cinta sama aku wajar karena aku cantik, karena aku pinter. Tidak. Karena Allah memberikan rasa cinta kepada orang itu untuk mencintai Allah, maka itulah Allah menggerakkan dia untuk mencintai kita. Jadi kita jangan kegeeran ya. Kalau Allah nggak berperan, nggak akan kita dicintai oleh siapapun. Sesuai dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 165, yuhibbunahum kahubillah walazina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi cintailah orang sebagaimana kita mencintai Allah. Ketika kita mampu seperti itu, maka yang di dalam hati kita ini hanya ada rasa cinta, tidak ada kebencian. Kebencian hanya datang sesaat kita istighfar dan kita cari solusinya, sehingga terjadilah sebuah perubahan hati tadi. Maka itu ada yang disebut istighfar untuk ya ketika kita hilap tadi ya, ketika ada persoalan kita belum mampu menetralisir, wajar ya ketika kita misalnya punya rasa kesal pada seseorang, itu hal yang biasa karena Nabi juga dulu pernah kesal sama orang, pernah sedih gitu, tapi dia tidak berlama-lama, dia terus istighfar, dia terus sholat taubat mungkin ya untuk saat ini. Dan mudah-mudahan dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang kembali, tidak ada rasa kebencian, tidak ada yang paling meresahkan selain merasa benci pada seseorang.
maka itu tetaplah menjadi versi terbaik untuk cinta pada Allah. Insya Allah kita akan cinta pada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.